Vertikultur berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu vertikal dan kultur. Vertikal berarti tegak lurus atau menurun, sedangkan kultur merujuk pada pemeliharaan atau budidaya tanaman dengan pola vertikal. Vertikultur merupakan jenis pertanian baru yang menggunakan media tanam dalam wadah bertingkat ataupun digantung dengan tali atau kawat. Vertikultur banyak dilakukan oleh masyarakat perkotaan yang minim akan luas lahan pertaniannya. Vertikultur dapat mengoptimalkan ruang dan memudahkan akses dalam perawatan serta panen tanpa perlu membungkuk. Vertikultur dapat menghemat biaya, mengurangi resiko serangan hama dan penyakit, serta mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi limbah yang banyak di masyarakat. Pupuk organik cair atau POC adalah jenis pupuk yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti sisa-sisa tanaman, limbah hewan, atau bahan organik lainnya yang difermentasi. POC menawarkan banyak manfaat bagi pertanian, termasuk peningkatan kesuburan tanah, perbaikan struktur tanah, dan peningkatan daya serap air. Kali ini, kelompok kami akan mensosialisasikan terkait dengan pupuk organik cair dari air cucian beras. Pupuk organik cair atau POC dari air cucian beras merupakan solusi ramah lingkungan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Air cucian beras mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin B, asam amino, dan mineral yang bermanfaat bagi tanaman. Proses pembuatan POC ini cukup sederhana, cukup dengan mengumpulkan air cucian beras yang biasanya dibuang. Lalu, mendiamkannya selama beberapa hari agar mikroba alami dapat berkembang. Setelah itu, cairan ini dapat digunakan sebagai pupuk cair yang dapat disiramkan ke tanah atau disemprotkan langsung ke daun tanaman. Selain ekonomis, penggunaan POC juga membantu mengurangi limbah dan mendukung pertanian berkelanjutan, sehingga sangat direkomendasikan untuk para petani dan pecinta tanaman. Langkah pembuatan tanaman vertikultur dan POC. Yang pertama, potong botol aqua 1,5 liter menjadi 2 bagian. Lalu lubangi botol pada bagian bawah dan juga samping-samping atas. Lalu masukkan tanah 1/4 bagian pada botol. Setelah itu, masukkan cacahan limbah dapur atau sampah dapur hingga setengah botol. Selanjutnya, masukkan tanah kembali untuk menutupi bagian atas limbah dapur. Lalu, lubangi tanah bagian atas dengan setengah ruas jari telunjuk. Jangan lupa masukkan bibit cabai ataupun tomat ke dalam lubang yang sudah kita lubangi. Lalu, potong tali nilon sepanjang 1 meter dan talikan pada tutup botol dan botol yang sudah terisi oleh tanaman. Lalu ditali paten agar tidak jatuh. Langkah terakhir ialah masukkan air cucian beras yang sudah difermentasi selama 1 minggu dengan takaran 2 gelas loki ataupun secukupnya. Karena kami tadi sudah melakukan penyuluhan dari pemaparan materi sampai dengan praktek nih, mungkin kesan pesan ibunya, harapan ibunya ke depannya. Harapan untuk Mungkin buat kita bisa, buat ibu juga bisa tentang ini nih, penyuluhan ini tuh kayak gimana? kalau untuk saya sendiri ya ilmunya cukup bermanfaat ya. Awalnya saya cuma tahu ketika air perasan bekas cucian beras itu biasanya saya langsung siram, itu kan harus diendapkan dulu, didiamkan untuk beberapa hari ya. Terus untuk itu lagi saya kan tahu untuk kulit bawang merah yang awalnya saya cuman yang tahunya saya disiram, ternyata itu disemprot. Nah, itu sangat bermanfaat ya buat saya. Untuk mbak-mbaknya sih semangat terus, sukses selalu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.